teman-teman, sebelum memulai ibadah kita, aku mau mengajak kita semua buat saat teduh. Saat teduh selesai. Happy Sunday teman-teman. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau ngajak teman-teman buat sama-sama simpen HP-nya, yang mungkin HP-nya masih ada di luar tas, kita simpen dulu ya, supaya kita nanti fokus gitu ibadahnya. Udah, kalau udah, mari kita mulai ibadah kita dengan lagu Ku Berbahagia. Oke teman-teman, aku ajak buat bangkit berdiri. Ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sempurna, nikmat penuh, suka surgawi menyertai-Mu. Lagu malaikat, rahmat malu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Oke teman-teman, tema kebaktian kita hari ini tuh bernyanyi bersama untuk kemuliaan Tuhan yang akan dibawakan sama Pak Marto. Nah, aku mau cerita sedikit, kayak pernah gak sih teman-teman pas lagi sedih atau lagi down gitu, teman-teman tuh dengar lagu rohani, terus kayak lagu yang teman-teman dengar itu kayak relate gitu sama kehidupan teman-teman, kayak teman-teman tuh ngerasa lagu yang kalian dengar itu bisa nguatin teman-teman. Jujur aku sendiri pernah kadang-kadang ngerasain kayak gitu.
Nah juga sekarang kita udah mau masuk ke penyembahan, aku mau ajak teman-teman buat sama-sama sungguh-sungguh buat menyembah Tuhan. Dan ada satu lagu yang menurut aku liriknya itu bagus banget. Mari kita sama-sama nyanyi lagu ini, yaitu Tenang. Teman-teman, sekarang kita mau mulai masuk ke dalam sesi pengakuan dosa. Aku mau mengajak teman-teman buat sama-sama nudukin kepala kita dan sungguh-sungguh merenung sambil single boleh menyanyikan lagu KJ 170 Kepala yang Berdarah. Mengajak teman-teman buat sedikit lihat ke belakang dari beberapa hari yang lalu ataupun bulan-bulan kemarin. Aku yakin ini pasti bukan hal yang mudah buat kita. Ada naik, ada turun, ada suka, ada duka yang kita rasakan selama tahun 2022 ini.
akan selalu ada dan menyertai kita di kondisi yang kita alami. Pasti ada Tuhan di samping kita. Kita mau sama-sama akui setiap dosa kita yang mungkin kita ngerasa Tuhan gak ada dalam hidup kita. Mari teman-teman, kita sama-sama menyanyikan lagu KJ 170, Kepala yang Berdarah. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, segala berkat dan kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami yang telah kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Ya Tuhan, ampunilah kami dan bahagia diri kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membaca berita anugerah kita. Berita anugerah kita diambil dari Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu.
Untuk meresponi berita anugerah kita, mari kita menyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke teman-teman, sekarang kita sebentar lagi mau dengerin firman Tuhan. Aku mau ngajak teman-teman buat sama-sama sungguh-sungguh. Dan sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
Baik, mari kembali kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, berada dalam dekat dengan Tuhan dan merasakan dekapan kasih Tuhan merupakan peristiwa yang sangat indah untuk kehidupan kami. Mengalami bahwa Tuhan tidak jauh, namun Tuhan beserta kami senantiasa dalam setiap peristiwa kehidupan yang kami alami. Merupakan penghiburan dan pengharapan yang teguh dalam melewati lembah-lembah yang kelam yang terjadi di tengah dunia ini oleh karena berbagai peristiwa yang tidak mudah yang harus kami lewati. Maka Tuhan, kiranya terus arahkan hati kami, mampukan kami untuk selalu bergerak mendekat kepada Tuhan dan hidup dalam satu persekutuan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Tuhan, pada minggu pagi ini kami sebentar siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong kami supaya kami dengan hati yang lembut, dengan hati yang terbuka, siap untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kami yakin firman-Mu sungguh-sungguh penting dan berguna untuk kami semakin dapat mengarahkan dan menata hidup kami, agar semakin juga berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohonkan doa kami dalam nama Sang Firman yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi kawan-kawan. Kita siapkan satu bagian firman Tuhan pada hari ini, yakni dari Efesus pasal yang ke-5. Kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Baik, saya bacakan ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai dengan 21, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bermazmurlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar firman Allah, memeliharanya, melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Ya kawan-kawan, di sebuah panti werda, ya sebuah panti werda, panti untuk para lansia. Seorang opa duduk termenung di teras panti dengan tatapan yang kosong. Dan tiba-tiba sekelompok anak muda datang mendekat sambil mereka menyanyi, menyanyikan, menggemakan lagu rohani. Opa ini senang mendengar suara, pujian, isi lagu yang dinyanyikan oleh kawan-kawan anak muda ini. Dan ketika kawan-kawan muda ini melihat si opa ini sambil tersenyum karena mendengar nyanyian pujian yang mereka nyanyikan,
mereka mendekati opa ini dan mereka kemudian mencoba untuk berkontak dengan opa ini. Dan mereka kemudian baru tahu bahwa opa ini tidak bisa berbicara. Karena dia mengalami serangan otak atau stroke begitu ya. Yang membuat kemudian kemampuan berbicaranya menjadi hilang. Dengan penuh perasaan kasih, kawan-kawan muda ini kembali menyanyikan lagu-lagu rohani untuk opa ini dalam rangka menghibur dia ya di tengah kendala yang sedang dia alami. Mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan sangat serius, dan mereka dengan segenap hati memuji Tuhan. Dan tiba-tiba saja ya opa ini berupaya untuk mengikuti ya cara kawan-kawan muda ini menyanyi. Dan tiba-tiba saja kemudian ada suara yang keluar dari mulutnya dan dia ikut menyanyi kemudian ya bersama-sama dengan kawan-kawan muda yang memuji Tuhan dengan lagu yang mereka kemudian nyanyikan pada waktu itu, Sungguh Besar Kau Allahku. Jadi kemudian pada akhirnya ada sebuah keajaiban terjadi. Si opa yang bisu ini kemudian bisa menyanyi lagu-lagu pujian kepada Tuhan ya bersama-sama dengan kawan-kawan muda yang dengan segenap hati mereka memuji nama Tuhan. Jadi ini yang terjadi kawan-kawan, bahwa lagu pujian itu sesuatu yang memang sangat menyentuh begitu ya, menyentuh sampai ke kedalaman batin, kedalaman hati manusia. Yang semula si opa ini seorang yang murung, termenung, ya memandang dunia dengan tatapan yang kosong. Tetapi ketika ada orang-orang yang datang menghampiri dia dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kemudian memberikan sebuah gambaran ya dunia yang baru atau kehidupan yang lain, kehidupan yang penuh dengan pujian, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan makna begitu ya. Siapa kemudian menghayatinya dengan sungguh-sungguh dan menggerakkan dia untuk juga turut memuji Tuhan dengan keajaiban yang terjadi pada hidupnya. Dan ini yang saya mau katakan bahwa ya ada the power of worship. Ya, ibadah atau pujian bersama itu sesuatu yang memang punya makna dan punya andil ya, yang tadi menyentuh, menginspirasi, memotivasi kita dan menggerakkan kita untuk meraih kehidupan yang jauh lebih bergairah, jauh lebih bersemangat dan penuh dengan harapan. Ya. Dan saya rindu supaya kita semua juga ya punya semangat yang sama. Ada kerinduan untuk terus boleh memuji Tuhan dan kerinduan untuk bersaksi dengan suara, dengan pujian kita ya kepada orang-orang lain yang kita rasa mereka perlu disemangati. Mereka perlu dihibur, mereka perlu dimotivasi kembali untuk meraih kehidupan yang jauh lebih bermakna. Nah kawan-kawan, dalam teks pada hari ini ada sebuah ajakan kepada kita ya, supaya kita hidup jangan seperti orang bebal. Jangan seperti orang bodoh. Tetapi seperti orang arif. Seorang yang bijak. Ya, seorang yang berhikmat. Nah orang bodoh adalah orang yang digambarkan dalam teks kita, orang yang menyia-nyiakan waktu. Memandang waktu masih panjang, kemudian dia buang sia-sia, dia jalani dengan percuma, begitu ya. Dia sia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Membuang waktu, membuang usia muda, membuang kekuatan ya di usia muda dengan hal yang sia-sia. Ya, ini sesuatu yang menyedihkan kalau kemudian usia muda kita lewat atau berlalu begitu saja ya, tanpa sesuatu yang kita tata, kita bangun untuk masa depan yang jauh lebih baik. Ini perlu kita sama-sama ya gumuli supaya kita jangan membuang waktu yang ada, ya kekuatan yang ada, usia yang ada, kemampuan-kemampuan yang sangat potensial di usia muda kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Orang bebal juga adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Enggak tahu apa yang harus dicapai, enggak tahu apa yang harus dituju begitu ya. Enggak tahu target hidup yang benar, yang penting, yang harus dikerjakan. Tidak tahu apa yang bermakna, apa yang berguna untuk diperjuangkan. Ya. Maka
Karena mereka tadi membuang waktu dengan hal-hal yang sia-sia, tidak tahu apa yang benar yang harus diraih dan dikerjakan, maka hidup mereka kemudian diwarnai dengan foya-foya. Foya-foya, hura-hura, mabuk-mabukan, ngegele, ya. Dan semata-mata hanya untuk mementingkan nafsu dirinya sendiri. Jadi hanya aku yang dipikirkan. Yang penting apa? Aku senang, aku happy, ya, aku bisa bahagia dengan hidupku. Tentang nanti, ya nanti. Tentang yang lain, enggak pikirin. Ya, tentang apa? Tentang persekutuan, tentang pelayanan, tentang menolong orang lain, bukan bagian yang digumuli ya oleh orang yang bebal. Nah, dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan orang Kristen, juga banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya, membuang waktu, menyia-nyiakan waktu atau menghabiskan waktu bukan untuk hal-hal yang penting. Sampai hal-hal yang sifatnya mendasar, kehidupan berdoa, kehidupan beribadah, kehidupan berbakti seperti ini, ya, kehidupan melayani tidak dipikirkan. Ya, tidak diperjuangkan. Panggilan untuk kita mengenal Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mendekat kepada Tuhan juga tidak diperjuangkan. Maka yang ada adalah seperti banyak orang Kristen yang kemudian ya sudah pada hari Minggu mereka juga kemudian jalan-jalan, liburan, atau tinggal di rumah santai, malas-malesan begitu ya. Happy-happy di tempat yang lain dan mengabaikan dimensi hubungan dengan Tuhan atau persekutuan dengan orang-orang yang lain. Ya. Nah, kawan-kawan, dalam Mazmur pasal 87 ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat di kediaman Yakub. Ya. Mencintai pintu-pintu gerbang Sion. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau masa kini diungkapkan dalam teks yang agak berbeda ya. Dari semua kota di Israel, Yerusalem yang paling dikasihi oleh Tuhan. Nah, mengapa sampai Tuhan kok mencintai, bahkan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion atau lebih mencintai Yerusalem? Karena di Yerusalem bukan hanya ada istana, namun juga ada tempat yang kita kenal dengan istilah ya Bait Allah. Ya, Bait Allah. Rumah Allah. Tempat di mana ibadah kepada Allah diselenggarakan. Tempat di mana penyembahan atau persembahan kepada Allah diberikan oleh umat Tuhan. Jadi Yerusalem merupakan tempat yang ya lebih bermakna karena di sana ada ibadah kepada Allah, ada penyembahan, ada perayaan kepada Allah yang diselenggarakan oleh umat Tuhan. Itu sesuatu yang kemudian menyenangkan hati Tuhan. Ya. Bagaimana kemudian Allah benar-benar ya diakui sebagai Tuhan, disembah, dipuji dengan pujian para imam dan umat Tuhan, dengan nyanyian gambus kecapi dalam perayaan-perayaan ibadah. Dan itu sesuatu yang membangkitkan ya kemuliaan, kesenangan dalam hati Tuhan. Jadi ini yang perlu kita sama-sama akui begitu ya, bahwa Tuhan lebih menyukai ibadah komunal ketika umatnya berkumpul di Bait Allah. Lebih daripada ibadah yang dilakukan secara individu atau keluarga di tempat tinggal masing-masing. Jadi kawan-kawan, ibadah seperti ini lebih membangkitkan rasa suka, rasa senang dalam hati Tuhan ketimbang kita ibadah masing-masing di rumah kita sendiri-sendiri. Karena ada nuansa ini ya, kebersamaan, kehangatan, kesatuan, persekutuan, keluarga dalam ibadah yang seperti ini. Dan dalam keluarga tentu kalau kita melihat ada keluarga yang mereka bisa bersahati, mereka bisa bersatu betul, akrab, hangat, bahagia, rukun begitu ya. Orang akan jauh lebih merasa senang, bahagia, bersuka cita
menyaksikan kehidupan keluarga yang seperti itu. Ketimbang keluarga tinggal di satu rumah tapi masing-masing, di kamar masing-masing, sibuk sendiri-sendiri begitu ya, di rumah masing-masing. Jadi ibadah seperti ini ada ibadah yang lebih menyukai hati Tuhan kawan-kawan. Ya, jadi upayakanlah sebisa mungkin kalau nggak ada halangan, ya datang ke gereja berbakti beribadah seperti ini, ya tiap-tiap minggu. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dalam tadi paduan ya suara kita, dalam kesehatian kita mau menyembah, memuji kepada Tuhan. Nah, faktanya tapi ada orang-orang yang menganggap ibadah seperti ini ibadah yang ya nggak terlalu berguna. Ya, ibadah umum dipandang sebagai ibadah yang diremehkan. Ya, ada berbagai alasan mengapa kemudian orang meremehkan ibadah komunal atau penyembahan bersama seperti ini. Ya, yang pertama ada akar individualisme yang kuat begitu ya dalam diri orang yang meremehkan ibadah komunal atau ibadah minggu seperti ini. Mereka memandang bahwa yang penting ialah saya. Ya, apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, itu yang paling penting. Toh juga Tuhan berbicara kok kepada saya, dikala saya berdoa di rumah, dikala saya baca firman Tuhan di rumah, Tuhan juga berbicara kepada saya dan itu dirasa cukup begitu ya, cukup untuk hidupnya. Maka mereka kemudian enggan, males, atau memandang tadi ibadah seperti ini ibadah yang enggak terlalu beda kok begitu ya dampaknya, manfaatnya untuk kehidupan pribadinya. Ya, jadi ada individualisme yang sangat kuat. Atau yang kedua, ada akar kesombongan yang juga sangat kuat. Mereka memandang bahwa saya dapat menjaga diri saya secara rohani. Ya, saya bisa kok jaga diri saya secara rohani dengan tadi berdoa di rumah, baca firman di rumah, ikuti ibadah ya dari rumah. Itu cukup buat saya, begitu ya. Dan mereka merasa nggak perlu, ya, nggak perlu pendeta, nggak perlu penatua, nggak perlu pelayan yang lain. Karena mereka merasa tadi cukup dengan ibadah secara personal. Jadi apalagi dengan kondisi modern begini ya, semua khotbah bisa dicari di YouTube. Ya, berbagai jenis pengajaran bisa ditemukan di media online. Maka mereka kemudian merasa bahwa ya nggak perlu lagi pendeta yang secara fisik bertemu ya, penatua, para pelayan secara fisik bertemu dalam ibadah-ibadah komunal pada hari Minggu. Jadi ini yang mungkin juga muncul ya, mengapa kemudian orang berpikir bahwa ibadah minggu nggak ada bedanya dengan ibadah pribadi. Lalu yang ketiga juga ada mungkin akar trauma dalam pengalaman bergereja. Sejumlah orang merasa pernah disakiti di gereja. Entah mungkin pada waktu salaman udah ngulurkan tangan begitu ya, nggak disambut oleh orang lain ya. Udah mau nyapa, orang yang disapa melengos, ya. Atau mungkin dalam kepanitiaan ada debat yang cukup serius, misalnya ya, sampai saling menyerang, sampai saling merendahkan, misalnya, ya. Atau merasa orang pendapatnya, pandangannya, usulannya nggak diterima dan nggak diakui, nggak dihargai, ya merasa disakiti di gereja. Dan yang paling sering terjadi tuh ya, ketika orang pacaran tuh deket ya, rajin berdoa ke gereja. Ketika udah putus, ya kadang-kadang ngapain lagi ke gereja? Nggak ada lagi yang diharapkan. Atau malas ketemu mantan gitu ya, atau malas ketemu orang yang dulu mungkin pernah dengan kata-katanya yang kasar, keras, ya melukai, menyakiti, ya orang pernah merasa disakiti di gereja. Maka lebih baik menjaga diri dengan menarik diri dari gereja. Jadi pengalaman pribadi itu kemudian membuat dia
memandang gereja sebagai tempat yang penuh dengan luka, sebagai tempat di mana orang merasa mendapatkan luka-luka, ya, disakiti, kurang dihargai, atau bahkan tadi diasingkan, disingkirkan, begitu ya. Lalu meninggalkan gereja. Ya. Atau yang keempat, ada mungkin akar kedegilan. Di mana saya nggak mau ditantang untuk melepaskan dosa saya. Saya nggak mau ditantang untuk mengungkapkan atau menunjukkan, begitu ya, mengakui dosa saya. Saya nggak mau ditantang untuk meraih ya kehidupan yang lebih baik. Saya hanya mau mendengar hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan, bukan hal-hal yang sulit. Bukan hal-hal yang rumit tentang bagaimana saya harus berubah, tentang bagaimana saya harus meninggalkan ya tabiat lama saya dan memulai sebuah tabiat yang baru. Ya. Jadi kalau di online kan kita bisa pilih ya, kawan-kawan ya. Pilih tentang mana firman yang menyenangkan, mana khotbah yang menyenangkan, ya, dan mana khotbah yang nggak perlu menantang kita, harus berkomitmen, harus berkorban, begitu ya. Kita bisa pilih. Kalau ini khotbah yang terlalu keras, kita bisa skip, ganti khotbah yang lain. Cari gereja yang lain, begitu ya. Cari pembicara yang lain. Jadi kalau kita mau cari nyamannya saja, kita akan tergoda dengan kehidupan yang tidak mau ditantang untuk berubah. Ya. Dan juga ada akar introvert rohani. Ya. Memang kawan-kawan kalau bertemu seperti ini, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang sama-sama berdosa, orang-orang yang sama-sama punya kelemahan. Dan kalau orang berdosa berkumpul sama-sama, tentu akan muncul, sangat mudah muncul gesekan, konflik, beda sikap, beda perilaku, beda pendapat. Itu hal yang sangat biasa terjadi. Ya, semakin banyak orang berkumpul dengan tabiatnya masing-masing, peluang untuk mengatakan atau mengungkapkan hal-hal yang sensitif, yang tadi yang menyinggung, itu hal yang sangat mungkin terjadi. Namanya juga sama-sama masih dalam proses kita dimurnikan, dikuduskan, begitu ya. Sangat mungkin ada tadi perbedaan pendapat, gesekan, hal yang menyinggung terjadi. Nah, orang-orang yang lemah secara rohani, mereka kemudian mengatakan lebih mudah tinggal di rumah. Nggak perlu ada kontak, nggak perlu ada sharing, begitu ya. Nggak perlu ada pengakuan-pengakuan kepada yang lain. Mendingan tinggal di rumah dan menghindari orang-orang yang berpeluang menyinggung, melukai hati kita. Jadi ini yang menjadi beberapa alasan akar mengapa kemudian ibadah-ibadah komunal cenderung dihindari oleh banyak orang. Nah, saya bersyukur kita bukan tipe-tipe yang seperti itu ya. Kita adalah orang-orang yang berani pasang badan, orang-orang yang berani mengambil resiko di tengah pandemi ini dalam rangka menikmati perjumpaan dengan Tuhan, menikmati persekutuan yang hangat, yang karib seperti ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Dan saya yakin bahwa ini merupakan sebuah momen-momen yang penting, yang berharga dalam rangka kembali memelihara iman, pengharapan kasih kita kepada Tuhan dengan baik. Ya. Dan juga ada iming-iming gereja online ya. Ini iming-iming yang makin kuat sekarang ini. Banyak orang kemudian memilih ibadah online di rumah ketimbang ibadah yang sifatnya komunal bertemu di gereja. Jadi mereka merasa ibadah online ini menyajikan kemudahan dan kenyamanan. Di rumah kan kita nggak ada yang tahu udah mandi atau belum. Dalam pengalaman gimana? Sebelum ibadah online mandi nggak? Mandi, Enggak juga,
Itu fakta ya. Itu nggak bisa dihindari ya. Dalam arti itu pengalaman yang kita rasakan selama ini, bahwa ibadah online itu sesuatu yang tersembunyi ya, yang orang nggak tahu apakah kita benar-benar siap atau enggak, apakah handphonenya kemudian dibawa atau ditinggal ya, apakah kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir atau jangan-jangan cuma di bagian khotbah saja ya. Juga nggak ada yang tahu apakah kita memberikan persembahan atau tidak, apakah kita berdoa atau tidak. Ini seringkali orang mengupayakan ikut ini karena ada kemudahan dan kenyamanan. Sambil makan, sambil nyenek gitu ya, sambil rebahan, sambil angkat kaki. Kadang-kadang lagi pas doa syafaat ketiduran gitu ya. Dan nggak ada yang tahu, nggak ada yang koreksi juga. Ya, itu karena ada kemudahan dan kenyamanan yang luar biasa. Juga menyajikan pilihan yang sangat luas tadi ya. Kita bisa pilih pengkhotbah yang kita senangi. Kita bisa pilih gereja lain yang mungkin sedang viral ya, yang sedang menarik perhatian. Atau kita bisa pilih pendeta yang menyajikan ya keringanan ya, atau kesenangan, kegembiraan. Jadi banyak pilihan yang memang disajikan oleh ibadah online atau gereja online. Dan yang juga tidak kalah menariknya adalah gereja online ya membuat kita terhubung tetapi tanpa terikat dan tanpa terlibat. Kita koneksi dengan perniagaan lewat ibadah online, tetapi tanpa terikat ya dan tanpa terlibat. Tidak ada ikatan yang perlu dijalin ya dengan pengurus, dengan pelayanan, dengan teman-teman ya, dan juga tanpa perlu terlibat dalam pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja. Sangat mudah, sangat menyenangkan dan memberikan kenyamanan. Tetapi ini bukanlah ibadah yang ideal kawan-kawan ya. Ibadah yang ideal, ibadah yang sejati adalah ibadah yang diselenggarakan dengan pola yang seperti ini. Dalam kondisi yang sangat darurat, ibadah online menjadi sebuah pilihan. Ya, opsi. Tetapi ibadah atau perayaan atau penyembahan yang sejati itu berlangsung dalam pola yang seperti ini. Ya. Jadi ada waktu yang kita harus kembali kepada persekutuan yang tadi ya, yang saling terikat dan saling terlibat satu terhadap yang lain. Dalam teks yang berikutnya diungkapkan bahwa berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Ya, beribadahlah memuji Tuhan bersama, merupakan suatu ketetapan rohani bagi orang-orang percaya. Pada zaman PL, semua orang harus beribadah di Bait Allah. Dalam perayaan-perayaan yang besar seperti Paskah, Pentakosta, begitu ya, mereka harus datang dari berbagai daerah, sama seperti Tuhan Yesus ketika dia berusia 12 tahun ya, datang dari utara, dari Galilea ke Yerusalem untuk beribadah bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan. Jadi memang ibadah bersama itu merupakan suatu ketetapan yang Tuhan memang minta. Ya, Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita nggak bisa beribadah sendiri-sendiri. Kita nggak bisa hidup ini hanya tentang saya. Begitu ya. Harus ada satu ikatan bersama ya, secara rohani dengan yang lain. Perlu juga saling menasehati, saling menegur, saling membangun sesama orang percaya. Jadi dengan begini kita bisa saling melihat ya, mana kehidupan yang orang-orang yang sedang lesu, orang yang sedang patah hati, orang yang sedang terluka. Ya, dengan bertemu kita bisa tahu kondisi orang lain dan bisa memberikan tadi ini ya, nasihat, teguran, arahan untuk membangun kehidupan kita bersama-sama. Kalau masing-masing kan nggak ada yang tahu
siapa yang sedang patah hati, siapa yang sedang terluka mendalam begitu ya, nggak ada yang tahu. Dan ketika orang tenggelam dengan patah hati, kesedihan, luka, dia makin tenggelam dengan hidupnya. Ya. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi ada sebuah ajakan bernyanyi bukan dengan suara saja, tapi juga bernyanyi dengan segenap hati. Ya. Kalau kita bisa menyaksikan orang bisa menyanyi dengan segenap hati, kita kan tergerak juga untuk terpanggil juga ya untuk turut memuji Tuhan dengan segenap hati. Jadi perlu sama-sama kita saling mendorong saling menggerakkan supaya bisa memuji Tuhan bukan hanya dengan suara tetapi juga dengan segenap hati. Bagi mereka yang ibadah online di rumah, kita berharap supaya mereka ini godaannya ya, kalau di rumah kan mau nyanyi nggak ada yang tahu ya. Kadang-kadang kita hanya nonton saja ya orang nyanyi, kita nggak ikuti pujian penyembahan yang sedang berlangsung. Tapi kalau di sini kan kita tergerak, terpanggil. Karena apa? Karena yang lain juga menyanyi dengan sungguh-sungguh. Yang lain juga menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kita juga mau seperti mereka menyembah Tuhan dengan segenap hati. Ya. Memuji Tuhan adalah suatu cara kita bersyukur kepada Tuhan dan menunjukkan sikap hati yang mau merendah di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Ini sebuah latihan batin ya, latihan rohani. Bagaimana selalu mau bersyukur dalam semua peristiwa, dalam semua situasi, dan terus merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Jadi ibadah seperti ini ibadah yang menolong kita untuk mau tunduk di hadapan Tuhan dan juga mau tadi terikat dan terkontak terlibat dengan yang lain, saling merendah, saling mengasihi, saling menerima, saling mengakui kita keluarga satu keluarga dalam Tuhan. Nah, yang terakhir 5 kelebihan ibadah komunal dibanding ibadah personal, kawan-kawan. Ini manfaat yang perlu kita lihat dari ibadah komunal dibanding ibadah personal. Yang pertama, ibadah komunal adalah pola persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid dan dengan orang banyak. Dan juga merupakan pola ibadah gereja mula-mula. Ya. Kita tahu Tuhan Yesus punya waktu untuk ibadah secara pribadi. Mengungsi ke tempat yang sunyi, berdoa sendiri di sana, begitu ya. Berdoa kepada Bapaknya. Tetapi ibadah pribadi itu tidak mengingkari, tidak mengabaikan ibadah komunal. Ya. Ada masa-masa di mana kemudian dia juga terlibat dengan yang lain. Datang berkumpul bersama dengan para murid atau dengan orang banyak, atau dia datang ke rumah Allah atau ke bait Allah untuk beribadah bersama-sama. Dan Tuhan Yesus sangat tidak mau para muridnya tercerai-berai. Ketika dia sudah bangkit, dia menemui secara pribadi 2 orang yang sedang pergi ke Emmaus, supaya mereka jangan tercerai, jangan terpisah dari yang lain. Dia juga menemui secara pribadi Thomas yang menyendiri berpisah dari para murid. Jadi Tuhan mau para murid tetap ada dalam sebuah hubungan yang terikat dan dalam sebuah kontak yang kuat, yang erat satu terhadap yang lain. Gereja perdana adalah gereja yang sangat kuat dengan ibadah komunal. Berkumpul bersama-sama, memecah roti bersama-sama, makan bersama-sama, dan mereka memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan secara bersama-sama. Dengan cara ini, mereka semua dikuatkan, dihiburkan, dan dimantapkan begitu dalam melewati semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ini pola yang benar, pola yang ideal, yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kehadiran Tuhan lebih luas dalam ibadah komunal ketimbang ibadah pribadi. Kan di mana 2-3 orang berkumpul, di sana Tuhan hadir di tengah-tengah mereka.
Ya. Saya juga meyakini bahwa di mana kita masing-masing berdoa secara pribadi di rumah, Tuhan juga hadir di sana. Tetapi suasana atau nuansa kehadiran Tuhan itu, pengalaman dengan Tuhan itu jauh lebih luas, jauh lebih mendalam dalam ibadah komunal bersama-sama dengan yang lain. Ini ya sesuatu yang perlu kita alami kawan-kawan. Ibadah komunal itu sesuatu yang jauh lebih memberikan efek positif ya kepada kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga, ibadah komunal lebih membangun daripada ibadah pribadi. Ibadah pribadi hanya untuk kebaikan diri sendiri. Ya. Tapi ibadah komunal kita mengupayakan kebaikan bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Karena kita juga dalam ibadah seperti ini kita menjaga hati orang lain. Ya, kita mengasihi orang lain, kita melayani orang lain. Kita memperhatikan nasib orang lain dan keadaan hidup orang lain. Jadi ibadah komunal jauh lebih membangun daripada ibadah pribadi. Ya, saya tetap mau mengatakan bahwa dua hal ini perlu dijaga kawan-kawan. Ya, ibadah pribadi, doa di rumah, saat teduh di rumah, ya, baca firman di rumah, itu juga perlu dijaga. Tapi jangan sampai semua itu mengabaikan atau meremehkan ibadah yang komunal seperti ini. Ya, dua-duanya perlu diupayakan dan perlu dijaga dengan sungguh-sungguh. Ibadah komunal lebih menjaga kita dari kemurtadan daripada ibadah pribadi. Karena godaan penyesatan itu muncul ya di mana-mana. Saya dulu waktu di SMP hampir saja nggak mau merayakan Natal. Karena saya 2 tahun dilayani ya, didatangi oleh saksi Yehova. Dan mereka bukan kalangan yang merayakan Natal. Jadi saya hampir saja tidak mau merayakan Natal karena diajari ya, Natal itu adalah perayaan kafir, bukan perayaan Kristiani. Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan tentang merayakan Natal, begitu ya. Itu yang mereka ajarkan. Dan untung saja saya terhubung dengan kawan-kawan yang lain ya di persekutuan remaja seperti ini. Saya sharing, saya ngomong dengan mereka, saya mengungkapkan apa yang saya dapatkan dari saksi Yehova dan mereka kemudian mengajarkan yang benar begitu ya, yang seharusnya. Dan saya batal gitu ya, batal tidak merayakan Natal. Jadi akhirnya merayakan Natal juga ya, karena mendapatkan tadi ya panduan, bimbingan, arahan dari kawan-kawan yang mengajarkan hal yang benar. Jadi kalau kita masing-masing saja di rumah, apalagi baca dari berbagai sumber, sangat mungkin kawan-kawan kita mendapatkan pengajaran yang sesat. Kalau tidak dipandu dengan yang lain. Atau kalau tidak didampingi oleh orang-orang yang lain, kawan-kawan yang lain. Jadi kalau kita ibadah komunal kita akan saling menjaga, ya saling menuntun, ya mana yang benar, mana yang tidak benar, kita saling mengingatkan. Ya, yang terakhir ibadah komunal adalah bentuk dari ibadah surgawi. Ini contoh yang ini imitasi ya, atau ini bentuk yang sangat mirip dengan ibadah surgawi. Di mana semua orang percaya berkumpul, bersehati, mereka mengarahkan hati kepada Tuhan dan mereka memuji menyembah Tuhan ya, dengan puji-pujian yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Jadi ini kita sedang latihan kawan-kawan, mempersiapkan diri, memantapkan diri untuk nanti siap di sorga. Kita berkumpul dengan semua orang kudus, kita memuji Tuhan, terbiasa dengan memuji Tuhan bersama-sama seperti ini. Ya. Sementara mereka yang masing-masing yang menyendiri, mereka belum punya hati yang siap untuk terikat ya dengan yang lain, belum siap untuk membangun suasana kekeluargaan persekutuan yang sama seperti di sorga. Ya, ini yang
bentuk yang sangat mirip dengan suasana surgawi. Jadi ada hal yang sangat esensial dikala kita bergabung ya dengan orang-orang percaya yang lain untuk menyembah, menyanyi, berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama untuk kita. Jadi ini jauh lebih bermakna untuk kita, maka mari kita memelihara ikatan yang seperti ini, ya persekutuan yang seperti ini dengan kita makin juga menikmatinya dengan puji-pujian bersama, penyembahan yang memuliakan nama Tuhan dan membangun ya hidup kita bersama-sama. Tuhan mau ini kita jaga, kita pelihara sampai akhir hayat kita. Ya, Tuhan menolong kita. Amin. Mari saya ajak kita untuk bersama-sama berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan kita dengan pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita serah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke teman-teman, jadi kita mau doa syafaat sekarang. Untuk beberapa pokok doa yang akan kita doakan nanti. Yang pertama ada KMKTB dan acara Natal. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami selalu mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh pimpin ibadah ini dari awal hingga pertengahan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hingga kami boleh sampai di tempat ini. Dan pertama Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Marto. Kami bersyukur Tuhan boleh berikan kesempatan dia untuk melayani kami pada hari ini dalam ibadah. Kiranya Tuhan yang boleh terus pakai Pak Marto dalam pelayanannya hingga dia juga boleh memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dan Tuhan, sekarang kami akan menaikkan beberapa pokok doa. Kiranya Tuhan yang boleh mendengar, Tuhan yang boleh jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Pertama teman-teman, untuk teman-teman yang laki-laki, aku mau ajak kita semua berdoa untuk pemerintah kita, di mana kita tahu bahwa saat ini keadaan dunia, keadaan Indonesia juga sedang tidak baik, resesi ekonomi di mana-mana, dan kita mau berdoa untuk pemerintah agar boleh mengambil keputusan yang bijak dan boleh membantu masyarakat hingga beberapa tahun ke depan. Untuk teman-teman yang perempuan, aku mau ajak kita semua untuk berdoa kasus tentang gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak, terutama pada balita dan anak-anak kecil hingga remaja. Mau berdoa untuk setiap kasus yang ada biar kiranya boleh tertangani dengan tenaga medis dengan baik dan kasus ini boleh berkurang dari waktu ke waktu. Mari kita angkat pokok doa ini.
Untuk pokok doa yang selanjutnya, untuk teman-teman yang masih sekolah, mau ajak teman-teman untuk berdoa untuk acara Natal yang akan dilaksanakan nanti tanggal 18 Desember, biar setiap persiapan yang direncanakan oleh panitia dan baik pelayan mimbar dan yang lainnya boleh terlaksana dengan baik dan boleh dipersiapkan untuk menunjang acara Natal kita, biar setiap orang yang melayani juga boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kiranya acara Natal pada hari nanti boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Untuk teman-teman yang kuliah dan kerja, mau ajak teman-teman untuk berdoa tentang KMKTB yang dilaksanakan Natal nanti, bulan Desember setelah Natal. Kiranya setiap persiapan yang dibuat boleh berjalan dengan baik. Setiap orang-orang yang melayani juga boleh mempersiapkan hati dan diri mereka untuk melayani Tuhan di KMKTB nanti. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang ada dalam sakit penyakit ataupun mengalami pergumulan yang belum bisa datang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami berdoa ya Bapa supaya kiranya Tuhan yang boleh sembuhkan lewat obat-obatan dan juga dokter yang bekerja untuk mereka, biar kiranya mereka juga boleh sembuh dan mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami kembali di tempat ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan yang boleh kuatkan mereka oleh pertolongan Roh Kudus dan biarlah kami juga boleh saling mendukung agar mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan dari setiap kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Kami juga mau bersyukur ya Bapa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Bersyukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan kepada mereka. Biar kiranya mereka juga boleh semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang boleh pimpin langkah-langkah hidup mereka depannya, agar semuanya berlangsung dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh menjawab doa kami yang tidak sempurna ini. Kami serahkan yang dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya ada info sedikit, kalau hari ini kita tuh ada 3 persembahan. Yang pertama ini persembahan mingguan yang kayak biasa. Terus yang kedua ini yang amplop ini itu persembahan buat renovasi gereja kita. Sama yang terakhir yang amplop putih ini buat persembahan bulanan. Dan ayat persembahan kita itu diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Teman-teman yang belum dapat amplop boleh angkat tangannya ya. Tolong bantu dikasih amplopnya. Oke, ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut
kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu di persembahan. Teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kalau kami boleh memberikan sedikit dari apa yang kami punya, Kau berkati persembahan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan boleh memperluas kerajaan-Mu dan dapat dikelola dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian ini dari pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke teman-teman, gimana firman hari ini? Pada terberkati nggak nih? Oke, jadi firman hari ini itu tadi temanya bernyanyi bersama untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa yang disampaikan sama Pak Marto, semoga kita bisa terapin gitu ya, setiap minggunya kita bisa datang ibadah bareng-bareng supaya kita juga bisa kayak ngerasain ibadah sama teman-teman kita, nggak cuma ibadah sendiri, kita juga bisa punya teman-teman, terus lebih senang dapat sukacita saat kita datang KR gitu. Kalau dari Ci Leoni ada tambahan?
Kalau dari aku sih, ya udah sih gitu aja. Ya mungkin sama ya teman-teman. Jadi jangan lupa datang ke AR setiap minggunya. Terus untuk meresponi tekad kita hari ini, mari kita nyanyi lagu 10,000 Reasons. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to fly. Bless the Lord, Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Kepada Pak Marto dipersilakan untuk doa berkat. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, biar kiranya kami terus Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan untuk terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, semakin menikmati cara kami memuji dan menyanyi bagi Tuhan. Semakin terbuka hati kami untuk melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan memujinya lewat suara kami, terutama juga memuji Tuhan lewat hati kami yang mau kami abdikan kepada Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbakti, yang beribadah, yang beriman teguh di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan yang sangat mudah membuat kami menjauh dan meninggalkan Tuhan. Ya Tuhan, kami siap dalam hidup kami ke depan terikat dan terlibat terus bersama-sama dengan Tuhan dan juga terus berkontak dengan saudara seiman supaya kami boleh saling mengingat dalam doa, kami saling memberikan nasihat dan arahan, kami juga saling membangun dalam pelayanan yang kami boleh lakukan dengan sukacita di tengah-tengah
hidup bersama dengan saudara seiman yang lain. Ya Tuhan, kini kami siap untuk kembali pulang, biarlah kami kiranya Tuhan berkati dengan berkat yang Tuhan mau curahkan untuk kami. Kawan-kawan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus bersama dengan engkau hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 10,000 Reasons. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersatu. Saat teduh selesai. Tes. Tes. Oke, saat teduh selesai teman-teman. Selamat hari Minggu. Oke, belum pada bangun. Oke, next boleh. Oh ada. Udah ada. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Bagi yang baru datang, sesuai jargon kita, minggu depan jangan lupa datang lagi, oke? Next. Oke. Koko Mulmet, boleh tolong di next. Nah, oke. Belum. Yang tadi, masih yang tadi. Back. Oke, teman-teman. Ini info media sosial KR kita, jangan lupa di-follow Instagram, YouTube, dan juga WhatsApp-nya. Di-follow guys, sekarang. Ayo, 1, 2, 3. Oke, udah. Next. Koko yang di belakang. Oke, thank you. Minggu ini teman-teman temanya yaitu bernyanyi bersama untuk memuliakan Tuhan yang tadi dibawakan oleh Pendeta Marto Marbun. Next. Oke, untuk pelayan minggu ini tanggal 6 November 2022. Pemimpin liturginya tadi di depan sini ada Ci Vanessa dan juga Ci Leoni. Pendamping pembicaranya ada Ko Elvis. Wartalisan doa syafaatnya ada Ci Juliana digantikan oleh aku. Dan PIC-nya hari ini ada Stefanessa. Oke, next. Oke, untuk pemusik hari ini tadi yang di depan ada gitaris dan pianisnya sekaligus ada Cimizi. Dan singernya tadi ada Hana dan Phoebe, Kak Jonis dan juga gitarisnya tadi ada Ko Jesril. Banyak yang merangkap hari ini teman-teman. Sound dan mulmetnya ada Odi Gracia, Casey dan Ko Yosua, Ko Chung Chung. Oke, next.
Untuk minggu ini PJTD-nya ada Kevin, penyambutannya bagus dan absen tadi ada di depan Ko Matthew. Oke, untuk minggu depan, next. Oh belum teman-teman, pembinaan. Nah, info terbarunya mulai minggu ini pembinaan kita udah selesai, yeay. Oh seneng ya kalau pembinaan baru rame, oke. Boleh di note buat Cici Koko pemuritan nih, apa nanti kita nggak usah adain libur aja. Oke, pembinaan minggu ini yang kelas A sama C itu udah libur teman-teman. Dan pembinaan KTB yang kelas B ada KTB, judulnya bertumbuh dalam pengampunan. Di note ya teman-teman, free ini belum tentu Cici KTB atau Koko KTB kalian nggak mau KTB. Jadi jangan lupa kontak Cici KTB-nya, oke? Sama Koko KTB-nya. Oke, next. Pada happy banget tadi nggak ada ujian, oke. Minggu depan temanya itu melayani lebih sungguh dibawakan oleh Evangelis Denisaka. Untuk job minggu depan, next. Oke, teman-teman boleh diperhatiin. Halo. Boleh diperhatiin ya buat minggu depan pemimpin liturginya ada Stefanesa dan Grace, mendampingi pembicaranya ada Ci Amel, wartalisan dan doa syafatnya aku lagi, PIC-nya ada Mitzi. Ini boleh di note ya teman-teman, kalau ada yang nggak bisa boleh hubungin PIC atau cari penggantinya. Oke, minggu depan pemusiknya ini ada pianisnya Cheryl, gitarisnya Brandon, singernya Jolin, Kak Jonis Hansel, dan sound mumetnya ada Ko Frans, Elvis, dan Grace. Oke, buat minggu depan PJTD-nya ada Ci Jennifer, penyambutannya ada Yolanda, dan absennya ada Joan. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah. Untuk Cici Koko ada yang mau kasih info? Hana, oke. Halo, selamat hari Minggu semua. Boleh posternya? Aduh, agak kurang kelihatan ya. Ya udah nggak apa. Jadi aku mau publiin lagi ini kita bulan depan tepatnya itu akan mengadakan Camp KTB. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Camp KTB itu apa? Camp KTB itu retret buat KTB untuk kebersamaan bareng, untuk seru-seruan bareng, untuk belajar bareng. Nanti selama 3 hari 2 malam. Jadi Camp KTB ini akan diadakan tanggal 26 sampai 28 Desember di Santa Monica Resort. Tuh. Terus dengan tema Miracle or Coincidence ya teman-teman. Terus untuk biaya camp KTB ini yaitu 250.000. Jadi teman-teman bisa daftar di QR code di situ, di poster atau enggak di link yang udah aku kirim ke kelas-kelas A, kelas B, kelas Omega, kelas pre-class juga kita undang semuanya buat ikut dan jangan lupa daftar secepatnya. Oke, itu aja. Jangan lupa daftar teman-teman. Thank you. Selamat hari Minggu semua. Aduh, gugup saya tiba-tiba. Oke semuanya jangan lupa daftar Camp KTB ya. Jangan lupa. Tempatnya itu bagus banget loh. Santa Monica Resort dan dengar-dengar di situ tuh banyak menumbuhkan bumbu-bumbu cinta gitu ya. Dengar-dengar gitu kan. Oke. Jadi ada yang baru gak nih? Lihat dong kanan kirinya. Ada yang baru gak? Ada yang baru, tolong. Oke, sini dulu ya. Boleh berdiri dulu, siapa? Gak. Oke. Jangan ngomong kamu nenye ya. Jadi aku mau nanya. Aku mau nanya. Rambut kamu model apa, Mas? Jangan ngomong kamu nenye pokoknya ya. Jadi aku mau nanya, nama kamu siapa? Sekolah kamu di mana? Kelas berapa? Apalagi? Udah itu dulu deh. Nama aku Jose Riang, aku sekolah di... Siapa? Jose. Iya, aku sekolah di Kristen Yusuf, aku umur 15, aku kelas 10. Kelas 10, oke. Siapanya Melinda nih? Oh ya udah kalau kamu nggak jawab ya kita tahu kalau itu tuh pacar gitu. Oh ya nggak apa. Oke.
Oke, lupa kasih hadiah. Karena di sini kan kita tuh mengutamakan, kita tuh GKI tuh kaya sebenarnya gitu. Oke, jadi kita mau ngasih, jangan lupa datang lagi ya minggu depan. Oke. Oh iya. Guys. Sorry, udah lama nggak pelayanan. Ucapin selamat datang guys. Jose ya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Sorry, magang lagi, aduh. Siapa nih? Oh itu iya. Halo, boleh berdiri? Nama kamu siapa? Sekolah di mana? Kelas berapa? Siapanya bagus? Namaku Stefanus, sekolah di SMA Negeri 19 Jakarta. Cakau ya? Kelas 12. Kelas 12. Oke, semuanya boleh kasih perkenalan ya, oke? 1, 2, 3. Oke, minggu depan. Kamu lebih suka dompet atau apa? Aku nanya ini. Aku nanya. Ya, apa aja? Apa aja, ya udah ini dari aku. Terima kasih. Oh, sebelahnya juga. Ini cuman ada lagi gak? Ada lagi gak yang baru? Nggak ada cewek ya? Padahal udah disiapin jokesnya. Aduh. Nama kamu siapa? Sekolah di mana? Kelas berapa? Temannya bagus juga kan ya? Nama saya Leandro, sekolah Panjangan Berkat, kelas 12. Kelas 12. Temannya Stefanus. Oh, temannya Stefanus. Oh, bukan siapa-siapanya bagus ya berarti? Oh iya, yaudah. Boleh di 1, 2, 3 guys. 1, 2, 3. Hai. Oke. Nggak ada lagi nih ya? Nggak ada lagi nih? Iya, aku nenye. Iya. Nggak ada lagi nih, aku kasih hadiah nih. Nggak ada lagi ya? Oke. Jadi hari ini kita mau main games guys. Iya, gara-gara gua ngomong ya. Kita mau main games. Gamesnya itu gampang. Tadinya mau bikin kelompok, cuman karena GKI terlalu kaya, jadi hadiahnya solo-solo aja gitu. Oke. Jadi kita, ini kan tema kita nih bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi ya kita gamesnya nggak jauh-jauh dari lagu lah ya. Mungkin kalian udah sering mainin juga kayak sambung lirik gitu. Sambung lirik tapi nggak boleh lagunya sama gitu. Ngerti kan? Jadi sebagai for example gitu. Aku nyanyi dulu kayak, oi, kalau bisa perginya pas gue lagi ngadep ke belakang gitu. Jangan pas gue lagi ngadep, bener-bener ngadep gitu. Oke, jadi sakit gue sumpah. Udah lama gak MCCG diginiin. Oke, jadi misalkan aku nyanyi dulu. Selamat pagi Bapak. Aduh malu banget gue, udah lama. Oke. Pokoknya selamat pagi Bapak gitu ya, tau lah ya lagunya. Hana boleh nyanyiin dulu bentar. Selamat pagi Bapak gitu. Selamat pagi Bapak. Udah. Iya. Kan berhentinya di Bapak kan. Bapak, siapa lagu yang liriknya Bapak apa? Ayo Bibi nyanyi. Tahu. Bapak sentuh hatiku. Iya gitu, pokoknya gitu. Tahu kan, ngerti kan? Oke, ngerti? Oke, understand? Oke, jadi gamesnya kayak gitu. Ini kita nggak bikin kelompok, jadi yang bisa langsung angkat tangan aja. Jadi yang ngelihat, yang boleh bantu nilai, siapa ya? Yang penglihatannya bagus? Oke, nanti pokoknya yang aku lihat ngangkat tangan duluan yang aku pilih. Kalau aku nggak lihat ya sorry aja ya. Ya, karena MC selalu benar, oke? Jadi oke, kita mau mulai ya sekarang, sabar. Maaf kurang persiapan, aku belum siapin. Oke, jadi lagunya itu Bapak. Aduh, minum dulu dong. Aduh.
bercanda. Ahem. Aduh. Minta singer dong, minta sih. Oke, thank you. Emang lu doang, Los. Oke, karena tadi belum minum, guys. Sorry. Oke. Haleluya. Oke, udah. Oke, jadi sabar mikir dulu guys. Kan nggak mungkin lagu tadi lagi ya. Kayak emang tadi lagunya terlalu susah sih, makanya suaranya jadi kayak gitu. Oke, jadi kok gue jadi lupa semua lagu ya? Sabar. Oke, hari ini, gila suaranya jadi bagus kan? Gila. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bingung mau berhenti di mana sekarang? Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oke, apa? Tuhan, siapa yang bisa? Itu gampang banget loh. Tuhan. Oke, Hana mau? Tuhan Yesus baik. Mau berhentinya di baik? Oh, iya. Oke, jahat banget. Siapa yang bisa lanjutin baik? Raffi. Semua baik. Masuk gak? Harus dari baik. Baik. Susah. Skip dulu. Semua baik. Iya, dari baik. Iya, baik dulu tapi. Baik, semua baik. Iya, baik. Tadi udah. Sungguh baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oke, berarti. Siapa yang bisa berarti? Berarti. Ayo kalau nggak ada yang bisa, yang dapat poin Raffi nih. Berarti. Nggak harus lagu rohani, nggak apa-apa deh. Yang penting jangan lagu galau ya. Berarti. Oke. Ayo hitung ya sampai 5. Kalau nggak ada yang bisa, yang dapat poin Raffi ya, oke? Siapa? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Raffi dapat 1 poin. Wow, seru banget gila gamenya. Seru banget. Oke, lanjut lagu kedua. Tadi ayo nyanyiin hari ini kurasa bahagia ya. Oke. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan, ayo. Tinggikan siapa yang bisa? Kowas bisa, Kowas. Ini nggak harus tinggikan, pokoknya tentang meninggikan deh ya pokoknya ya. Terlalu susah soalnya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Oke itu. Astaga. Haleluya. Oke, bumi guys. Bumi siapa yang bisa? Bumi. Bumi gampang loh. kan biar kelihatannya gimana gitu kok. Bumi. Hayo bumi, ada yang bisa? Oke. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa. Apa? Berkuasa?
Berkuasa gampang loh. Berkuasa. Ayo. Berkuasa guys. Ayo capek nih, gue udah mulai fales lagi nih suara gue nih. Udah mulai cempreng. Iya nanti. Berkuasa. Dia nyari di lirik. Berkuasa, masa harus ayah yang jawab sih? Aduh gampang banget nih. Jangan gitu dong. Berkuasa. Berkuasa ada yang bisa, kalau nggak ada yang bisa ayo hitung ya sampai 5 ya. Oke, dipikir dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Raffi dapat poin lagi. Oke. Berkuasa tuh gampang loh, kan ada. Tadi berkuasa kan ya? Berkuasa itu haleluya. Udah. Oke, lanjut. Lanjut, sabar, minum dulu ya. Oke. Lagu selanjutnya itu karena dari tadi udah lagu rohani, lagu yang agak-agak melo-melo dikit boleh kali ya? Oke. Jadi ini lagu apa ya? Pengen Kesia Lefrorenka, aduh. Cuman, udahlah lagu rohani aja lah, lagu rohani. Lagunya susah-susah semua yang lain. Oke, jadi lagunya 1, aku sayang ibu. 2, aku sayang ayah. 3, sayang adik kakak. Bingung mau berhenti di mana. 1, 2, 3, sayang semuanya. Semuanya, oke. Semua deh. Oke, Hana. Semua bersyukur. Apa ya? Udah. Lanjutin dulu. Hah? Nggak boleh lagi? Iya, apa ya? Kan tadi kamu nyanyi semua baik. Ayo, lanjutin berhentinya mau di mana? Semua baik apa ya? Telah kau berbuat. Kok jadi lupa sih? Dalam hidupku. Hah? Ya udah hidupku aja. Hidupku. Oke, hidupku. Oke. Ini kalau Raffi menang, ini kalau Raffi jawab lagi, Raffi udah pasti menang. Hidupku menggenapi firman-Mu. Apalagi ya? Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Langkahku. Oke, kamu dulu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Ku ya? Memimpinku. Waduh sulit sekali memimpinku ya. Memimpinku. Kamu nggak mau memberi keringanan kah? Enggak, memimpinku. Ayo. Nggak harus lagu rohani, nggak apa-apa. Memimpinku. Oke, kalau nggak ada yang bisa, aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Terjual. Oke, Mesia dapat 1 poin. Jadi Raffi 2 poin, Mesia 1 poin. Oke. Masih ada 2 lagu lagi guys, tenang. Masih ada 2 lagu lagi. Kita mau cari 3 pemenang ya. Oke, jadi lagu yang selanjutnya. Perjalanan membawamu bertemu denganmu. Benar gak sih? Bertemu denganku apa bertemu denganmu ya? Ku bertemu kamu. Kamu. Oke. Kamu ya? Iya kamu. Kamu, aku tersipu, buatku malu-malu. Terus. Saat bersamamu, saat ku tatap dirimu aja. Mungkin ini dirimu siapa? Ayo dirimu. Inilah rasanya. Dirimu kayaknya banyak deh. Siapa kamu ya?
Kamu ya? Oh, dirimu. Dirimu terlalu membuatku semangat, jalani hari-hariku dengan hebat. Itu coba ulang. Dirimu membuatku terlalu bersemangat, jalani hari-hariku dengan hebat. Ini lagu zaman kapan ya? Kok Aing nggak pernah denger? Oh, lagu bucin. Oh, hebat. Oke, semakin sengit di sini kita lihat. Kau membuatku merasa hebat dengan cintamu kepadaku. Ih, kok jadi seru ya? Kepadaku. Oke, kepadaku. Oke, apa? Kepadaku. Kepadaku, ini dari sini nggak ada nih. Kepadaku. Brandon sering main musik juga harusnya tahu dong. Kepadaku. Siapa? Odi. Aduh, ini kacamata gue rusak. Goyang-goyang. Kepadaku. Boleh nyontek lirik ya? Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Ini lagunya sedih udah gitu, nyanyinya rendah banget gitu ya. Ini kepadaku ya tadi. Terbiasa ditolak apa gimana? Ya terbiasa. Oke, terbiasa. Terbiasa ada yang bisa. Jangan bikin lagu-lagu sendiri ya. Oh, terbiasa. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Menangis. Sabar, ini dulu anak kecil. Siapa? Ada ya? Siapa tadi? Tadi siapa yang angkat tangan? Kamu? Oh, boleh. Tapi kayaknya aku telat ya angkat tangan. Udah nggak apa, kamu kan belum pernah. Apanya duduk dulu. Menangis di bawah kakiku. Lanjut. Apa? Berhenti di kakiku. Kakiku ya. Kakimu apa kakiku sih? Kakimu. Ayo dong. Kakimu. Ini masih ada yang bisa nih. Kakimu. Udah nggak ada yang bisa kali. Nggak ada yang bisa ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1 poin buat Wilson. Semakin sengit di sini ya. Ada Raffi, ada Mesia, ada Wilson. Oke. Ini berarti udah dapet 3 pemenang ya? Ya udahlah. 4 lagu aja capek. Oke. Jadi hadiahnya nanti bakal dibagiin. Jadi sekian CG hari ini. Maaf kekurangannya. Terima kasih semua. Udah. Sampai jumpa minggu depan. Udah. Semuanya udah boleh keluar. Udah nggak ada yang publikasi kan? Oke. Thank you semua.